Halo, selamat pagi atau siang atau malam, Pak Sandi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rido Putra, Rania Mutiara Sani, Fisti Syafarani, dan saya Daryl Benovaldi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil studi mata kuliah statistika non-parametrik kami yang berjudul Analisis Benefit Asuransi Kesehatan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Berikut daftar isi yang akan kami presentasikan pada kali ini, dan langsung saja ke bagian pertama, yaitu bagian latar belakang. Jadi latar belakang itu dimulai dari satu prinsip dasar aktuaria, di mana premi asuransi haruslah adil dan sebanding dengan risiko biaya klaim yang ada. Sesuai dengan perhitungan berdasarkan pengalaman magang saya sendiri, premi itu dihitung untuk masing-masing layanan seperti konsultasi, administrasi, fisioterapi, dan lainnya, itu untuk setiap kategori benefit seperti rawat inap, rawat jalan, dan medical check up atau yang lainnya juga. Lalu dalam praktiknya, banyak produk asuransi kesehatan itu menyederhanakan penawarannya. Nah, untuk menganalisis apakah penyederhanaan ini sesuai dengan risikonya, kita dapat menggunakan data klaim setiap layanan. Nah, karena data klaim umumnya tidak berdistribusi normal, analisis ini dapat menggunakan pendekatan non-parametrik. Nah, dari situ, dalam layanan tersebut itu ada istilah limit dalam produk asuransi, yaitu batas maksimal total biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi untuk suatu layanan yang akan memengaruhi nilai premi. Perusahaan ini menggunakan sistem limit tahun gabungan untuk pelayanan konsultasi dokter umum dan obat, serta konsultasi dokter spesialis. Nah, karena produk yang lebih sederhana tentunya lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah untuk dijual. Jadi misalnya limit itu dalam 1 juta rupiah, maksimal total klaim oleh pemegang polis untuk kedua layanan ini, ya limit itu tersebut. Mungkin 600.000 untuk dokter umum dan 400.000 untuk dokter spesialis, dan ini bisa dibalik gitu. Nah, karena itu risiko kedua layanan kan sangat mungkin berbeda. Jadinya inilah yang akan dianalisis. Perlu kami analisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara median klaim kedua layanan tersebut. Dan dari masalah-masalah tersebut, tujuan proyek kami yaitu yang pertama membuktikan secara statistik ada atau tidaknya perbedaan signifikan pada median biaya klaim antara layanan konsultasi umum dan obat dan juga konsultasi dokter spesialis dengan menggunakan metode non-parametrik uji peringkat bertanda Wilcoxon. Nanti akan dijelaskan juga mengapa uji peringkat bertanda Wilcoxon ini cocok untuk kasus ini. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik untuk memberikan gambaran mengenai profil risiko biaya dari kedua jenis layanan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan. Nanti jika hasilnya memang keduanya adalah sangat berbeda mediannya, tentu perusahaan perlu mempertimbangkan lagi apakah limit gabungan tadi adalah hal yang sesuai gitu untuk risiko layanan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal bukan dari pengamatan oleh peneliti secara langsung, melainkan berasal dari data yang sudah ada sebelumnya. Data ini diperoleh dari catatan historis transaksi klaim nyata dari suatu perusahaan asuransi. Setiap entry data merepresentasikan total nilai klaim untuk jenis layanan tertentu dalam satu periode bulan. Terlihat dari gambar grafik yang muncul di layar, grafik tersebut merupakan perbandingan jumlah klaim per bulan antara dokter spesialis versus dokter umum dan obat. Grafik yang berwarna merah menunjukkan klaim dokter spesialis, dan grafik yang berwarna biru menunjukkan klaim dokter layanan umum dan obat. Dapat dilihat dari grafik, klaim untuk dokter spesialis cenderung lebih tinggi dibandingkan klaim layanan umum dan obat. Hal ini dapat diartikan bahwa layanan dokter spesialis cenderung lebih mahal atau lebih sering diklaim dibandingkan layanan umum dan obat. Selanjutnya, variabel klaim bulanan dari kedua layanan menjadi observasi berpasangan.
Data klaim bulanan ini adalah data rasio, dan data rasio termasuk ke dalam data jenis kuantitatif. Setelah melakukan pembersihan data, termasuk penghapusan missing values, ukuran sampel dari penelitian ini adalah 43 observasi. Mengingat produk asuransi tergolong baru dengan riwayat data historis yang terbatas, maka belum ada dasar yang kuat untuk membuat asumsi mengenai bentuk distribusi nilai klaimnya. Metode statistika non-parametrik dianggap cocok untuk keadaan ketidakpastian ini karena tidak memiliki asumsi data berdistribusi normal yang seringkali tidak terpenuhi pada data klaim asuransi yang cenderung menceng atau skewed. Data menceng adalah data yang tidak merata atau tidak berdistribusi normal, atau cenderung terkonsentrasi ke satu sisi. Sedangkan data yang berdistribusi normal biasanya nilai-nilai datanya tersebar di sekitar rata-rata. Data menceng biasanya lebih tertumpuk di satu sisi sehingga sisi yang lainnya memiliki ekor yang lebih panjang. Oleh karena itu, metode statistika non-parametrik cocok digunakan untuk analisis pada penelitian ini. Untuk metode analisis dalam permasalahan ini, kami menggunakan metode statistika non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon-Sain rank. Uji Wilcoxon-Sain rank adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berpasangan dan mengetahui apakah median perbedaan antara pasangan data tersebut berbeda secara signifikan dari nol. Mengapa digunakan uji Wilcoxon-Sain rank? Data ini terdiri dari klaim dokter spesialis dan juga klaim dokter umum dan obat per bulan. Setiap bulan menjadi pasangan pengamatan yang alami, yaitu bulan ke N sama dengan 2 nilai klaim. Fokusnya adalah selisih klaim antara dua kategori tiap bulan. Kita ingin tahu apakah klaim dokter spesialis secara konsisten lebih tinggi. Karena data klaim tidaklah normal, maka uji Wilcoxon-Sain rank adalah pilihan yang tepat untuk permasalahan ini. Untuk hipotesis awalnya adalah tidak ada perbedaan median antara klaim dokter spesialis dan klaim dokter umum dan obat. Lalu, untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan median yang signifikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama-tama, kami akan sebelum menggunakan metode yang lebih kompleks, kami menggunakan metode exploratory data analysis atau yang biasa disebut EDA untuk mengambil kesimpulan awal berdasarkan visual data yang kami punya. Hasilnya cukup jelas bahwa hampir di setiap bulan klaim dokter spesialis lebih tinggi daripada klaim dokter umum dan obat. Dapat dilihat pada grafik bahwa selisih dari dokter spesialis dan klaim dokter spesialis dan klaim dokter umum itu sebagian besar bernilai positif. Nah, tapi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hanya berdasarkan dari EDA. Makanya kami menggunakan metode lain yaitu Wilcoxon-Sain rank test. Metode ini dimulai dengan menghitung selisih dari masing-masing data berpasangan, dilanjut dengan melakukan perankingan terhadap selisih-selisih tersebut. Lalu W positif dan W negatif didapatkan dengan menjumlahkan rank sesuai dengan tanda. Ini merupakan kode atau coding yang kami gunakan untuk menghitung nilai W positif dan W negatif. Nah, karena uji ini merupakan uji dua arah, maka statistik uji yang digunakan adalah W yang merupakan nilai minimum dari W positif dan W negatif. Nah, menariknya di sini data kami cukup besar, memiliki N yang cukup besar, maka distribusi W dapat dihampiri dengan distribusi normal. Maka dari itu, ini codingan untuk mencari berapa nilai Z dan p-value yang dari data. Dari codingan-codingan sebelumnya didapatkan output berupa pasangan data sebanyak 43, statistik uji W positif sebanyak 878,
statistik uji W negatif bernilai 68, mu dari distribusi W yaitu 473, standar deviasi distribusi 82,8161, dan nilai Z atau hasil hitung negatif 6,5325. Dari itu kami mendapatkan p-value yang didapatkan dari data adalah 10 pangkat min 10. P-value ini sangat kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi pada umumnya. Oleh karena itu, H0 ditolak. Kesimpulan ini secara statistik mengonfirmasi apa yang diindikasikan pada exploratory data analysis. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa klaim dokter spesialis secara konsisten lebih tinggi daripada klaim dokter umum dan obat, dan perbedaannya sangat signifikan. Untuk kesimpulan, secara statistik, terbukti terdapat perbedaan yang signifikan antara median biaya klaim untuk layanan konsultasi umum dan obat dengan konsultasi dokter spesialis melalui penerapan uji Wickelson-Sainz-Rank. Lalu, hasil uji tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai profil risiko biaya yang tidak setara antara kedua layanan. Sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan, temuan ini mengindikasikan bahwa memperlakukan kedua layanan dengan risiko yang sama secara aktuarial kurang tepat dan perlu dievaluasi kembali.